Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Raden Saputra dengan NIM E11122211015. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tema globalisasi dan global governance untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Perbandingan dan Keuangan yang diampu oleh Bapak Posmanto Marbun SIPMSI. Di era modern saat ini, hubungan antar negara menjadi semakin dekat dan saling terhubung. Perkembangan teknologi, perdagangan internasional, komunikasi, serta transportasi membuat dunia terasa tanpa batas. Fenomena tersebut dikenal sebagai globalisasi. Namun, globalisasi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, krisis ekonomi, pandemi, hingga ketimpangan sosial. Karena masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, maka diperlukan kerjasama internasional atau yang disebut dengan global governance. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian globalisasi, dampaknya, konsep global governance, serta hubungan keduanya dalam sistem internasional saat ini. Yang pertama, apa sih globalisasi? Globalisasi adalah proses meningkatnya keterhubungan dan ketergantungan antar negara di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Globalisasi membuat pertukaran informasi, barang, jasa, dan budaya berlangsung lebih cepat dan lebih luas dibandingkan sebelumnya. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat membeli produk luar negeri melalui internet, menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang dari negara lain, bahkan menikmati budaya asing seperti musik, film, dan makanan internasional. Dalam bidang ekonomi, globalisasi mendorong perdagangan bebas dan investasi internasional. Banyaknya perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara sehingga menciptakan hubungan ekonomi global yang saling bergantung. Lalu, apa sih dampak dari globalisasi? Globalisasi memiliki dampak positif maupun negatif. Dari dampak positifnya, yang pertama, globalisasi meningkatkan perkembangan teknologi dan informasi. Lalu masyarakat dapat mengakses pengetahuan dengan lebih mudah dan cepat melalui internet. Kedua, globalisasi membuka peluang ekonomi baru. Perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, globalisasi memperluas kerjasama antar negara. Dampak negara-negara dapat bekerja sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Lalu dampak negatifnya, globalisasi juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, adanya ketimpangan ekonomi. Tidak semua negara memperoleh manfaat yang sama dari globalisasi. Negara maju seringkali lebih dominan dibandingkan negara berkembang. Kedua, globalisasi dapat mengancam budaya lokal. Masuknya budaya asing secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya identitas budaya nasional. Lalu ketiga, globalisasi dapat memicu krisis global. Contohnya adalah krisis ekonomi internasional yang dapat berdampak pada banyak negara secara bersamaan. Setelah memahami globalisasi, kita masuk ke konsep global governance. Global governance adalah sistem kerjasama internasional yang melibatkan negara, organisasi internasional, perusahaan, dan aktor non-negara dalam mengatur berbagai isu global. Global governance bukan berarti adanya pemerintah dunia, tetapi lebih kepada mekanisme kerjasama untuk menyelesaikan masalah internasional secara bersama-sama. Beberapa organisasi internasional memiliki peran penting dalam global governance seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menjaga perdamaian dunia. Lalu World Trade Organization atau WTO, WTO dalam mengatur perdagangan internasional. Lalu ada International Monetary Fund atau IMF dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Lalu ada World Health Organization atau WHO dalam menangani masalah kesehatan internasional. Organisasi-organisasi tersebut membantu negara-negara untuk bekerja sama menghadapi tantangan global.
Lalu globalisasi dan global governance memiliki hubungan yang sangat erat. Semakin berkembangnya globalisasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap kerjasama internasional. Contohnya dapat kita lihat pada pandemi COVID-19. Penyebaran virus terjadi sangat cepat karena mobilitas manusia tinggi antar negara. Untuk mengatasi pandemi tersebut diperlukan kerjasama global melalui WHO dan berbagai negara di dunia dalam bidang kesehatan, vaksin, dan distribusi medis. Contoh lainnya adalah perubahan iklim. Walaupun global governance penting, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, adanya perbedaan kepentingan antar negara. Negara maju dan negara berkembang sering memiliki pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah global. Kedua, kurangnya kepatuhan terhadap aturan internasional. Beberapa negara terkadang lebih mengutamakan kepentingan nasional atau national interest-nya dibanding kerjasama global. Ketiga, ketimpangan kekuasaan dalam organisasi internasional. Negara besar sering memiliki pengaruh yang lebih dominan dibanding negara kecil. Karena itu, global governance memerlukan komitmen, kepercayaan, dan kerjasama yang kuat antar negara agar dapat berjalan efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses keterhubungan dunia yang semakin luas di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi membawa banyak manfaat seperti kemajuan teknologi dan kerjasama internasional, tapi juga menghadirkan tantangan global yang kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan global governance sebagai bentuk kerjasama internasional dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah global. Dengan adanya global governance, negara-negara dapat bekerja sama menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.